Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 1 dengan saya Handika Arif Setiawan dan rekan saya Bernard Joshua. Pada video pertama, kita di sini akan membahas mengenai brand dan manajemen brand atau manajemen merek. Video ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui secara garis besar dari mata kuliah branding Universitas Paramadina. Yuk, kita simak video dan penjelasannya. Ya, pertama di sini kita akan mengetahui tentang pengertian dari brand itu sendiri. Menurut American Marketing Association, brand itu adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, ataupun kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual untuk membedakan produk dari para pesaingnya. Nah, ada lagi nih pendapat menurut Killer. Menurut Killer, merek itu lebih dari sekedar produk, serta mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dari produk-produk lainnya, serta dapat dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang serupa. Pendapat lain datang dari Kotler atau Furst, di mana merek merupakan nama yang pertama, yang presentasi terbesarnya dari suatu wajah atau gambaran produk. Nah, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana sejarah singkat dari branding. Praktik branding itu pada dasarnya telah berlangsung berabad-abad. Kata brand dalam bahasa Inggris yang biasa kita kenal berasal dari kata brander. Dalam bahasa Nordik kuno itu berarti to burn, yang mengacu pada pengidentifikasian ternak. Nah, pada waktu itu, pemilik ternak menggunakan cap khusus untuk menandai ternak miliknya dan membedakan dari ternak milik orang lain. Melalui cap seperti ini, konsumen menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi ternak-ternak yang berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi bagus. Selanjutnya, kita akan mengetahui perbedaan dari produk dan brand. Perbedaan mendasar, produk itu merupakan fungsi, sementara merek atau brand adalah emosi. Perbedaan yang paling terlihat adalah bentuk dari keduanya. Jika produk kebanyakan bisa kita sentuh, sekalipun itu dalam bentuk jasa maupun layanan, namun merek hanya sebuah nama yang mewakili pengenalan produk tersebut kepada pasar. Berikutnya, kita akan mengenal 5 product level. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus dapat memperhatikan 5 tingkat produk, di mana setiap tingkatan produk menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Untuk level yang pertama, di sini ada core benefit, yaitu merupakan manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Basic product merupakan bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Kemudian expected product, yaitu merupakan serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Kemudian ada augmented product, yang merupakan suatu yang membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Terakhir ada potential product, yang mana merupakan semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa mendatang. Sebagai contoh, kami di sini akan mengangkat merek Indomie. Nah, core benefit dari Indomie itu sendiri, Indomie itu mempunyai manfaat dasar, yaitu makanan yang di saat ada dalam keadaan lapar, dan menu tersebut merupakan pengganti selain nasi ataupun karbohidrat. Nah, basic produknya, Indomie merupakan produk mie instan yang rasanya sudah dikenali, dengan varian Indomie goreng ataupun mie kuah dengan varian rasa Nusantara. Kemudian untuk expected produknya, di sini diharapkan dari produk Indomie adalah rasa yang enak dan nikmat, lalu cara penyajiannya yang cepat dengan rasa yang berbeda jenisnya.
Kemudian untuk augmented produknya sendiri, produk Indomie itu membedakan dengan menyediakan rasa Indomie goreng biasa, lalu ada produk Indomie goreng keriting serta Indomie Bite yang memang tidak ada di produk lain. Potensial produk dari Indomie itu sendiri pun mengembangkan rasa selera Nusantara seperti soto Lamongan, Indomie rendang, dan masih banyak masakan lain yang dapat disajikan melalui rasa Indomie. Nah, jika teman-teman ingin membangun sebuah merek, teman-teman itu dapat memulai dalam membuat, mengembangkan, atau meningkatkan strategi merek dengan berfokus kepada 3 elemen inti, yaitu promise, positioning, dan performance. Elemen-elemen ini disebut sebagai 3 brand PS. Keberhasilan merek tergantung pada seberapa baik elemen-elemen ini didefinisikan, direncanakan, dan dijalankan. Sehingga ketiganya akan membentuk communication atau komunikasi dalam produk itu sendiri. Sebagai contoh, merek Indomie tadi. Indomie menjanjikan berbagai varian, serta Indomie memposisikan mereknya sebagai mie instan yang dikenal dari Indonesia. Dengan performa yang sudah terpercaya sejak tahun 1972, sehingga dapat menciptakan komunikasi merek, sehingga merek Indomie sudah dikenal sampai ke mancanegara. Berikutnya kita akan mempelajari brand equity atau ekuitas merek. Menurut Kotler and Killer, brand equity merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek itu sendiri, dengan harga, mangsa pasar, dan profitabilitas merek suatu perusahaan. Nah, manfaat dari ekuitas merek itu, yang pertama itu tahan terhadap persaingan bisnis, tidak perlu takut atau khawatir menaikkan harga, dan kita pun juga dapat mengalahkan kompetitor menggunakan diferensiasi produk itu sendiri. Dimensi dari brand equity. Bagaimana brand equity itu menciptakan value? Nah, dalam membangun ekuitas brand dibutuhkan cara yang tepat dan konsistensi yang cukup tinggi. Adanya brand awareness atau kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan suatu kategori produk tertentu. Kemudian berikutnya perceived quality, yaitu mendeskripsikan respon holistik pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Adanya brand asosiasi berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yaitu terakhir ada brand loyalty, komitmen yang kuat untuk berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten pada masa yang akan datang. Jadi, ketika ekuitas brand baik, maka usaha yang akan dijalankan bisa bertahan dan dapat bersaing di tengah pasar. Brand value. Brand value dapat juga diartikan sebagai seberapa sering konsumen memilih, mengingat, memiliki harapan dan juga sebuah hubungan dengan suatu merek jika dibandingkan dengan produk lainnya. Yang pertama fungsinya yaitu untuk mengetahui nilai finansial yang terdapat pada sebuah merek di pasaran, di mana nilai tersebut itu ditentukan melalui analisis pada keuangan serta pemasaran. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengetahui seberapa nilai bersih yang didapat, yang bisa diperoleh di masa yang akan datang dari sebuah merek. Kemudian ketiga, untuk mengetahui kejelasan keaslian, diferensiasi, komitmen, konsistensi, serta kejelasan merek tersebut. Keempat, untuk mengetahui berapa nilai total penjualan finansial sebuah merek di pasaran. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan dibantu oleh Kak Jo. Hai Kak Jo, silahkan. Ya Mas Dika, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi brand management, yaitu yang digunakan oleh tim pemasaran atau tim marketing untuk merancang suatu merek yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pasar. Tujuannya yaitu adalah untuk membangun komunitas pelanggan yang loyal yang akan tetap menggunakan produk itu kembali. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi dari manajemen merek ini sendiri.
Yang pertama, dapat mengenali potensi dan target pasar yang relevan. Yang kedua, menyampaikan pesan dan nilai perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ini dapat menginformasikan manfaat produk atau manfaat merek kepada pelanggan melalui titik kontak yang tersedia. Yang keempat, membangun ekuitas merek yang lebih optimal seiring dengan waktu yang berjalan. Berikutnya, menjaga keselarasan komunikasi antara merek dan konsumen, lalu membangun brand identity atau identitas dari merek itu sendiri. Menangani kebutuhan pada suatu merek baru yang akan dirilis. Strategic brand management prosesnya adalah berikut ini. Yang pertama, identify atau mengidentifikasikan dan menetapkan posisi dan nilai merek di pasaran. Yang kedua, yaitu plan atau merencanakan dan menerapkan program pemasaran merek itu sendiri. Yang ketiga, measuring atau mengukur, menafsirkan kinerja merek. Yang keempat, grow atau menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas dari merek itu. Intinya mengelola brand, jadi nggak peduli ya seberapa besar atau kuat brand atau merek itu sendiri, kalau tidak dikelola dengan baik, maka nama atau penjualannya bisa turun atau tidak digunakan lagi oleh pelanggannya. Sebagai contoh yang biasanya kita kenali dengan merek Nokia, yaitu produsen ponsel, sekarang merek Nokia penjualannya merosot jauh dan brand Nokia sudah dikalahkan dengan brand atau merek yang lain. Kotler sendiri merumuskan urutan dari brand building proses. Yang pertama ada brand planning, brand analysis, brand strategi, brand building, dan brand audit. Brand planning yaitu merencanakan brand atau merek, direncanakan kerangka merek yang akan dibahas atau dibuat dan tujuannya untuk apa. Yang kedua, brand analysis, pentingnya menganalisa brand secara internal dan eksternal. Yang ketiga, ada brand strategi. Ini menentukan strategi atau brandnya mau kemana nih. Ada analisa segmentation, targeting, positioning, ada 4P, bahkan ada 7P yang kita kenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Berikutnya, yaitu brand building. Harus diimplementasikan atau dijalankan secara nyata. Nah, ada brand audit, yaitu proses kontrol dan monitor dari perkembangan brand itu sendiri. Pentingnya brand bagi pelanggan, yaitu pelanggan mengenali sumber produk dari mana produk itu berasal. Yang kedua, ada tanggung jawab merek atau promise, janji yang diberikan dari produsen kepada konsumennya. Yang ketiga, mengurangi resiko. Lalu ada mengurangi biaya pencarian atau pengenalan produknya. Yang berikutnya adalah hal yang dijanjikan dari produsen kepada konsumen. Kembali lagi. Lalu berikutnya ada simbol atau tanda dari merek itu. Dan kalau sudah ada simbol atau tanda, adanya pengenalan kualitas produk dari brand itu sendiri. Itu yang dihindari jika memilih merek yang sudah dikenali. Risiko fungsional, mengurangi risiko produk yang tidak sesuai dengan harapan. Risiko fisik, mengurangi risiko produk yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan atau ancaman lainnya jika digunakan. Lalu berikutnya adalah risiko keuangan, mengurangi potensi produk yang tidak sebanding dengan harga yang dibeli atau dibayar. Yang berikutnya ada risiko sosial, mengurangi rasa malu kalau produknya digunakan. Yang berikutnya ada risiko psikologis, yaitu barang yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri atau kepedean secara psikologis nih jika barang itu digunakan. Lalu yang berikutnya ada risiko waktu. Jadi menghindari membuang waktu untuk mencari atau menggali lebih dalam informasi tentang produk yang lain.
Ini merek bagi perusahaan, yaitu sendiri kan merek itu mewakili bagian yang sangat berharga dari properti legal ya yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen, dibeli, dijual, dan memberikan keamanan pendapatan masa depan yang berkelanjutan. Identifikasi untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran, melindungi fitur unik secara hukum, sinyal tingkat kualitas, memberikan produk dengan pengenalan yang unik atau unique point selling, sumber keunggulan kompetitif, dan sumber pengembalian finansial atau revenue jika produknya digunakan dan sering dibeli oleh pelanggan. Ini ada trivia teman-teman. Apakah bisa segala sesuatunya diberikan merek? Pada akhirnya merek itu kan sesuatu yang berada di benak konsumen. Kunci untuk branding yaitu konsumen merasakan perbedaan antara merek dalam kategori produk. Bahkan beberapa hal yang bisa diberikan merek seperti tempat liburan, makanan, minuman, kopi, beras, dan bahkan buah-buahan ya sekarang juga sudah ditempelin tuh mereknya. Kekuatan merek atau brand, penyebab nyata dari kepemimpinan pasar yang bertahan lama adalah visi dan kemauan. Pemimpin pasar atau market leader yang bertahan lama ini punya visi pasar massal yang revolusioner dan menginspirasi. Mereka menunjukkan dan mewujudkan keinginan yang gigih dari visi tersebut. Jadi mereka bertahan nih di bawah kesulitan, berinovasi tanpa henti, berkomitmen pada sumber daya yang dia punyai, keuangan, aset, semuanya dimanfaatkan. Jadi untuk mewujudkan visinya mereka. Dalam bisnis kita harus melakukan adaptasi, yaitu mengikuti perkembangan pasar dan jangan terlalu kaku supaya kita gak ketinggalan. Begitu pula juga dengan brand atau merek itu sendiri. Tantangan dan kesempatan dari merek atau brand. Pelanggan cerdas dalam berhemat. Jadi proses brand itu nggak dilakukan secara berulang-ulang dari awal, tapi terus-menerus sehingga brand itu dikenali. Berikutnya ada fragmentasi media, meningkatnya persaingan, meningkatnya biaya, lalu akuntabilitas yang lebih besar. Tentu saja ini kembali lagi kepada revenue. Semakin sering pelanggan loyal, pelanggan membeli produk, ya ujung-ujungnya juga merek itu akan mendapatkan untung dan namanya juga semakin besar. Itu tadi kita sudah bahas tentang brand dan brand management. Pertemuan pertama ini membahas tentang strategic branding. Terima kasih banyak.